Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Lestari, NIM 21050011110066 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu, misalnya ada umat beragama yang membenturkan pandangannya keagamaannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Nah, di waktu yang lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah. Karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki masyarakat pun jadi berkelahi. Di waktu lainnya, kita disibukkan dengan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik. Gegara beda agama ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT, hingga ketua OSIS. Kalaupun memilih presiden sih belum ada presidennya ya. Selain itu, ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita, yang juga mengkhawatirkan ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memanggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Ini semua fakta yang kita hadapi karena keragaman paham umat beragama di Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa mewujudkan gesekan dan konflik. Nah, Kementerian Agama sudah menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Jangan buru-buru menilai bahwa beragama jalan tengah berarti beragama setengah-setengah, liberal dan tidak khafah. Sabar dulu ya, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Kita kupas terlebih dahulu secara bahasa. Moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu moderati, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasat atau wasiat yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna iktidal atau adil dan tawasun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 pengertian, yaitu pertama, wasit berarti penengah atau perantara, misalnya dalam perdagangan ataupun bisnis. Makna kedua adalah wasit berarti pelerai, yaitu pemisah atau pendamai antar pihak-pihak yang berselisih. Dan makna ketiga adalah wasit berarti pemimpin di pertandingan seperti wasit sepak bola, badminton, atau olahraga lainnya. Adapun lawan kata moderasi adalah tataruf yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrem, radikal, dan extensive. Bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam bahasa Arab setidaknya ada 2 kata yang maknanya sama dengan kata ekstrem, yaitu al-ghulu dan tasyadud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrem, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Jadi, kita ekstrem adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama, karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tataran kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara.
Karenanya, kalau mau dirumuskan, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Pertanyaannya, memang moderasi beragama penting untuk Indonesia? Ya, sangat penting karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragam. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Mungkin ada yang bertanya, memangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Lihat saja, ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama, seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan karena agama kan diturunkan untuk memuliakan manusia. Kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama, seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Dan ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama, seseorang kemudian melanggar hukum, jadi orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan tadi ini bisa disebut ekstrim atau melebihi batas. Logikanya, kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut marut dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Keragaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, apalagi yang tajam dan ekstrim, dimanapun selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrem dalam membela tafsir klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Padahal, dalam hal tafsir agama, yang maha mengetahui kebenaran sejati kan hanya Tuhan. Seringkali perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia, bukan kebenaran esensial yang merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan harmoni sosial sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak dalam ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Ingat, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem dibelar. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleransi, anti kekerasan, dan rahmat terhadap keragaman budaya lokal. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu kedua
kedua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi kan ada pemeluk agama yang ekstrem, meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengan cara. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua sikap ekstrem ini perlu dimoderasi dan harus ingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja, seperti Kementerian Agama. Kita perlu bekerja sama dan saling bergandeng tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negara yang sangat agamis. Umat beragama kita amat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya. Toleransi ini pekerjaan rumah bersama kita, karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh berkembang cepat dan lambatnya, keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Itulah mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antar semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan termasuk oleh tokoh dan umat beragama para pahlawan kita. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum, dadah.